rest of her life. I have a great life right now, and I'm with people who love me, and a real mother who actually cares about me. I don't even love her, and just because she gave birth to me, it doesn't mean she's my mom. She is Annie. Hari ini kita akan bahas kasus Patricia Mary. Mari kita ke kota kecil Ossining yang terletak di Westchester County di New York, Amerika Serikat. Sebuah kota kecil Ossining dengan populasi yang beragam dan penduduk yang datang dari seluruh dunia yang menciptakan perpaduan budaya yang unik. Salah satunya yang paling terkenal di Ossining adalah fasilitas lembaga pemasyarakatan atau penjara yang telah beroperasi selama hampir 2 abad. Selain penjara Ossining, juga dikenal dengan tamannya yang indah dan pemandangan sungai Hudson. Ossining telah menjadi tempat dari beberapa kejahatan yang paling terkenal dalam sejarah Amerika Serikat, dan hari ini saya akan menceritakan salah satunya. Patricia Mary lahir pada tanggal 11 April tahun 1947 di Ossining, New York, dari keluarga orang tua Katolik Roma, yaitu Adrian dan Anne Veronica Mary. Patricia adalah anak tertua dari 6 saudara kandung. Dia tumbuh di sebuah rumah yang penuh cinta dan tawa. Dari usia muda, Patricia suka belajar dan memahami pentingnya pendidikan. Setelah dia lulus, dia memutuskan untuk menjadi guru bahasa Spanyol dengan pribadi yang lembut dan positif. Patricia dicintai oleh semua muridnya dan rekan kerjanya. Dia selalu membantu orang yang membutuhkan. Dia sering lembur di sekolah untuk menelpon orang tua murid dan memberitahukan mereka bagaimana anak-anak mereka di sekolah. Patricia adalah seorang wanita yang tidak pernah melalaikan tanggung jawabnya. Dia adalah wanita yang religius. Dia selalu mengunjungi gereja secara teratur. Tidak diragukan lagi, sangat mudah untuk jatuh cinta dengan wanita yang luar biasa ini. Dan itulah yang terjadi pada George Trovato yang adalah sesama guru di sekolah tempat Patricia mengajar. Setelah berpacaran selama beberapa tahun, pasangan ini menikah pada tahun 1979. Pada tanggal 9 November tahun 1979, Patricia melahirkan putri yang cantik, anak pertamanya, yaitu Anne Trovato. Pada tanggal 13 Juni tahun 1981, keluarga ini menyambut anak kedua mereka, yaitu John Trovato. Sayangnya, perkawinan ini tidak berjalan dengan baik. Setelah kelahiran John, mereka berpisah. Kedua anak-anaknya tinggal bersama Patricia. Sebagai ibu tunggal, Patricia berusaha untuk menyediakan lingkungan yang penuh kasih dan perhatian bagi kedua anaknya. Setelah anak-anak ini dewasa, jelas bahwa mereka memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Anne lebih mempunyai sisi pemberontak, tapi dia juga kreatif. Dia sangat berbakat dalam seni. Dan dia selalu membuat kartu ulang tahun dan Natal yang indah. Anne sering bergaul dengan orang-orang yang salah, dan di sisi lain, John tumbuh menjadi pria muda yang bertanggung jawab dan pekerja keras. Setelah dia kuliah, dia mendapatkan pekerjaan sebagai tukang listrik paruh waktu, dan John juga menjadi sukarelawan di pemadam kebakaran. Walaupun Patricia tidak pernah mengatakannya, tapi dia lebih mudah bergaul dengan anaknya John dengan lebih mudah daripada dengan Anne. John sangat dekat dengan ibunya. Perangainya sangat manis dan dalam hal ini menciptakan persaingan antar saudara kandung. Tapi secara mengejutkan, Anne dan John memiliki ikatan yang erat, meskipun adanya perbedaan karakter di antara mereka. Pada tanggal 1 Agustus tahun 2002, John Trovato yang baru berusia 21 tahun mengikuti tes pembuatan SIM hari itu,
dan dia lulus. Dia mengendarai sepeda motornya kembali ke rumahnya dan mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya. Itu merupakan pukulan yang sangat besar untuk Patricia dan Anne yang sangat menyayangi John. Itu adalah insiden yang sangat mengerikan yang mereka tidak pernah pulih karena kehilangannya. Kedua wanita itu patah hati, tapi cara mereka berduka sangat benar-benar berbeda. Patricia memutuskan untuk pensiun dan mengakhiri mengajarnya selama 30 tahun. Dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak satu-satunya yang masih hidup, yaitu Anne. Sebaliknya, Anne mulai lebih sering keluar rumah dan mulai menjalani gaya hidup pesta. Pada tahun 2001, Anne menjalani hubungan romantis dengan seorang petinju lokal yang bernama Ron Kerner. Patricia tidak setuju dengan hubungan ini dan Anne tidak peduli. Beberapa bulan kemudian, tahun 2002, Anne hamil. Dia memutuskan untuk berhenti dari kehidupan liarnya demi anaknya. Anne memutuskan komunikasi dengan Ron dan dia bilang kepada Ron kalau Anne melakukan aborsi. Anne memberitahukan kepada keluarganya bahwa ayah bayi itu tidak menginginkan berurusan dengan anak itu. Patricia sangat senang menjadi seorang nenek, jadi dia tidak banyak bertanya. Pada tanggal 18 Juni tahun 2003, Anne melahirkan seorang putri bernama Ariana. Gadis kecil itu adalah seberkas cahaya yang membawa mereka keluar dari masa kelam. Untuk cucunya, Patricia memutuskan untuk kembali mengajar dan menerima pekerjaan di West Hill High School di Stamford, Connecticut. Anne berusaha menjadi ibu terbaik, tapi masalah belum berakhir. Sekarang tahun 2006 dan Ariana sudah berusia 3 tahun. Pada tahun-tahun ini, hubungan Anne dan Patricia memburuk. Mereka sering berdebat terutama masalah cara asuh Ariana. Tapi sekarang, tidak ada lagi John yang bisa menjadi penghubung di antara mereka. Setiap hari mereka berduka atas kehilangan John yang sangat mereka cintai. Sementara Patricia menemukan kenyamanan di gereja. Anne bahkan memandang anaknya Ariana sebagai reinkarnasi saudara laki-lakinya. Dia berharap bisa terhubung dengan John. Anne menghubungi seorang paranormal lokal, pembaca kartu tarot bernama Gloria Magnetti. Gloria memberitahu Anne bahwa John berada di kamar itu bersama mereka. Dia juga memberitahu tentang penglihatan menakutkan. Gloria melihat darah di sekitarnya. Anne menjadi terpikat dengan Gloria. Dia secara teratur memesan sesi paranormal ini. Selama dekat dengan Gloria, Anne juga semakin dekat dengan putri Gloria yang bernama Carmilla Magnetti yang sudah berusia 30 tahun. Dia membiarkan Carmilla menghabiskan waktu dengan Ariana. Carmilla menjadi sangat terobsesi dengan Ariana dan bahkan menawarkan dirinya untuk menjadi pengasuh Ariana. Gloria menipu uang dari Anne dan Patricia pada berbagai kesempatan untuk membiayai kebiasaan judinya. Patricia mengatakan kepada Anne bahwa keluarga Magnetti memberikan pengaruh buruk untuknya. Tapi Anne terlihat lebih percaya kepada orang asing lebih daripada ibunya sendiri. Anne bahkan mengira ibunya menderita penyakit mental dan berkeras supaya ibunya untuk mencari terapi yang tentu saja ditolak oleh Patricia. Perselisihan ini tidak terbatas pada tembok tertutup lagi. Mereka bertengkar sangat keras. Bahkan, polisi dipanggil ke rumah mereka untuk menghentikan perkelahian yang berubah secara fisik. Pada beberapa kesempatan,
karena kurangnya kepercayaan kepada ibunya, dan Patricia yang tidak mendukung putrinya, tidak membantu situasi ini. Tapi semuanya menjadi kacau balau pada malam Halloween tahun 2005 ketika Anne menerima pesan email dari seseorang yang mengaku sebagai abangnya John. Pesan itu memperingatkannya untuk menjauh dari ibunya Patricia dan pamannya Mike. Diduga mereka berusaha untuk menculik Ariana. Karena Anne sangat khawatirkan keselamatan Ariana, pada bulan November tahun 2005, Anne meninggalkan rumah Patricia bersama putrinya. Dia pindah bersama Carmela dan Gloria di Pleasantville, New York. Mereka mencegah Patricia untuk melihat Ariana, tapi Patricia melawan kembali dan pergi ke pengadilan untuk mendapatkan hak kunjung untuk melihat cucunya. Pada akhir musim semi tahun 2005, Patricia diberikan kunjungan terbatas, walaupun hanya sekali sebulan selama 1 jam. Patricia begitu senang bertemu Ariana dan berusaha untuk mendapatkan kunjungan yang lebih lama dengan Ariana. Anne tidak senang dengan ini, tapi dia setuju untuk menyelesaikan masalah itu dengan ibunya. Tapi siksaan Patricia tidak berakhir di sana. Hanya beberapa minggu sebelum pembunuhan, hal-hal aneh mulai terjadi pada Patricia. Patricia menelpon polisi beberapa kali. Dia mengeluh kalau dia mengira seseorang sudah mencoba masuk ke dalam rumahnya. Tapi polisi tidak bisa menemukan bukti. Pada kesempatan lain, ban mobil Chevrolet Blazer miliknya disayat. Pada bulan April tahun 2006, Patricia kembali menelpon polisi dan melaporkan rem mobilnya tidak berfungsi dengan baik dan cairannya bocor. Patricia takut kalau seseorang sudah berusaha untuk memotong remnya. Ketika polisi memeriksanya, ternyata itu benar. Pada tanggal 13 Mei tahun 2006, jam 7:45, layanan perlindungan anak di Westchester County menerima telepon dari penelpon perempuan yang anonim yang melaporkan tentang pelecehan anak di sebuah rumah Ossining, New York. CPS berusaha menghubungi Departemen Kepolisian Ossining dan petugas dikirim ke rumah tersebut. Namun mereka menemukan rumah tersebut telah dikunci dan lampu dalam keadaan mati. Tanpa ada surat perintah, polisi tidak bisa menyelidiki masalah itu lebih lanjut. Keesokan harinya, tanggal 14 Mei tahun 2006 adalah Hari Ibu. Sekitar jam 12:45 siang, Departemen Kepolisian Ossining menerima telepon dari seorang laki-laki bernama Michael Mary yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di keluarganya yang sudah mendapatkan kabar dari saudara perempuannya yang bernama Patricia Mary yang berusia 59 tahun. Sejak tanggal 11 Mei, Michael bertemu polisi di rumah saudara perempuannya. Ternyata adalah rumah yang sama yang sudah dikunjungi petugas pada malam sebelumnya. Mobil Patricia berada di jalan masuk dan beberapa koran tergeletak di bawah tangga depan rumah. Rumah itu dalam keadaan sepi. Polisi tidak memiliki cukup alasan untuk masuk dengan paksa ke rumah itu. Saat itulah Michael masuk. Dia minta petugas untuk menunggu di luar dan memastikan mereka bahwa dia akan memanggil mereka masuk jika Michael membutuhkan bantuan. Setelah Michael berjalan-jalan selama beberapa menit, Michael menemukan jendela yang terbuka dan dia berhasil memasuki rumah itu melalui jendela. Michael merasa takut Patricia mungkin mengalami kecelakaan di dalam rumahnya. Di lantai ruang tamu, Patricia terbaring tertelungkup berlumuran darah dengan kantong plastik kuning diletakkan di kepalanya, tongkat baseball,
terbuat dari aluminium dan sebilah sajam jagal di dekatnya. Terbukti bahwa Patricia sudah dilukai dengan kejam, dan dinding-dinding rumah bernoda darah yang menceritakan kisah tentang kejahatan yang mengerikan. Berjuang untuk menahan air matanya, Michael berlari dengan panik kepada petugas dengan kengerian yang dilihatnya. Patricia dilukai sebanyak 24 kali dengan sajam dan dia sudah dipukuli sampai meninggal. Bukan hanya dibunuh, tapi dengan pembunuhan yang sangat keji. Penyelidik memperhatikan bahwa terakhir kali Patricia mengambil korannya pada tanggal 10 Mei tahun 2006, yang membuat mereka yakin bahwa Patricia sudah meninggal selama 3 hari sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa atau perampokan. Pada pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan 2 helai rambut di pisau dengan menemukan catatan dengan tulisan tangan di dekat Patricia. Catatan itu menuliskan tentang alur-alur yang melibatkan penculikan cucu Patricia. Penyelidik tahu bahwa untuk menyelidiki pembunuhannya, mereka harus menyelidiki lebih dalam mengenai keluarga Patricia. Polisi menyelidiki Anne Trovato mengenai sejarahnya bersama ibunya. Dia berada di daftar atas tersangka. Pada tanggal 15 Mei tahun 2006 jam 1 pagi, Anne dibawa ke kantor polisi untuk ditanyai. Dia menjelaskan kepada polisi terakhir kali dia melihat ibunya tanggal 9 Mei tahun 2006. Selama kunjungan yang diperintahkan pengadilan, dia menjelaskan, walaupun Anne mempunyai banyak perselisihan dengan ibunya, Anne menyetujui persyaratan kunjungan. Anne menjelaskan kalau dia dan Carmela telah diikuti oleh sebuah mobil van hitam selama berhari-hari, dan dia sudah melaporkannya kepada polisi. Anne juga menjelaskan bahwa ada serangan telur yang dilemparkan ke rumah keluarga Magnetti. Pada tanggal 19 Mei tahun 2006, serangan semakin meningkat. Ketika hari terakhir kunjungan kepada Patricia, ada ancaman untuk membunuh Carmela. Anne menyatakan alibinya bahwa saat Patricia terbunuh, dia sedang mengunjungi sebuah mall bersama Carmela dan Ariana, dan dia menunjukkan tiket parkir. Detektif melakukan pencarian di rumah Carmela. Dari komputer Carmela, polisi menemukan email dari seseorang yang menyamar sebagai saudara laki-laki Anne, yaitu John yang sudah meninggal. Polisi menginterogasi Carmela selama berjam-jam dan akhirnya Carmela mengaku sudah mengirimkan email kepada Anne dan mengaku sebagai John. Carmela bilang kalau dia pergi bersama Anne dan Ariana ke mall. Carmela dan Ariana masuk ke dalam mall, sementara Anne menunggu di parkiran. Polisi mengatakan bahwa handphone Anne berada di dekat rumah Patricia. Carmela membuat pengakuan bahwa Carmela sudah menurunkan Anne di rumah ibunya di Ossining, dan Carmela membawa Ariana ke mall. Dia menciptakan alibi setelah melakukan pembunuhan kepada ibunya. Anne yang menelpon CPS untuk membuat mereka menemukan jasad ibunya. Pada tanggal 4 Agustus tahun 2006, Anne ditangkap. Anne terus mengaku kalau dia tidak bersalah. Penyidik mengatakan tidak ada emosi di wajah Anne. Carmela juga ditangkap karena membantu Anne untuk memalsukan alibi. Ahli tulisan tangan menentukan kalau Anne yang menulis catatan itu, dan DNA yang ada di rambut itu juga cocok dengan DNA Anne. Ariana yang masih berusia 4 tahun ditempatkan dalam pengasuhan ayah kandungnya, Ron Kerner. Hakim menjatuhkan vonis kepada Anne. Anne dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara sampai seumur hidup. Dia menjalani hukumannya di fasilitas pemasyarakatan Bedford Hills, County New York. Dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat tahun 2031.
Carmilla dihukum karena menghalangi penuntutan dan merusak bukti. Detektif percaya kalau Carmilla yang mengantarkan Anne ke rumah Patricia. Kemudian dia kembali lagi ke sana dan melepaskan pakaiannya dan mendukung untuk memalsukan alibi dengan tiket parkir. Karena itu, dia dijatuhi hukuman 2-7 tahun penjara. Gloria tidak pernah dikenai tuduhan apapun. Pada akhirnya, gadis kecil Ariana kehilangan neneknya dan ibunya pada Hari Ibu tahun 2006. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Tulis komentar kalian di kolom komentar ya mengenai kasus ini. Terima kasih banyak sudah nonton ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan tekan juga tombol loncengnya untuk cerita-cerita yang lain.